Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini kita akan presentasi mata kuliah filsafat yang berada di filsafat manusia. Yang pertama mungkin akan dibawakan oleh Sinsin ya, Sin? Iya. Dengan materi definisi objek, metode filsafat, dan hubungannya dengan manusia. Seperti itu, Sin? Udah siap? Iya, siap. Boleh. Silakan, Sin. Mau presentasi atau mau dipresentasikan? Ya, presentasi. Ih, pada kemana nih? Nyalain dong kameranya dong. Izin, soalnya jaringannya nanti itu. Oh gitu. Yang bisa aja, yang bisa sok, boleh. Udah muncul. Udah. Dibuka aja ini langsung. Boleh, silahkan Sin. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi objek, metode filsafat, dan hubungannya dengan manusia. Yang pertama, ada definisi filsafat menurut para ahli. Seperti yang Kang Anto bilang, definisi filsafat menurut para ahli ini banyak sekali. Cuman di sini saya ngambil beberapa saja. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang berupaya mencapai kebenaran asli. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politika, dan estetika. Kemudian yang ketiga, menurut Hasbullah Bakri, yaitu filsafat adalah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia, dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan lebih jauh lagi. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Yang kelima, menurut Ibnu Sina, bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang keenam, menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, yang mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang sifat yang mencoba untuk mengetahui sifat kebenarannya dari kebenaran. Kemudian ada dari J.W.M. Baker S.Y. Dalam Sejarah Islam Filsafat menyatakan bahwa filsafat adalah refleksi rasional atas keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmah. Kemudian ada Andri Jarkara mengatakan bahwa filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai ke mengapa kepada yang penghabisan. Kemudian ada Noto Nagoro, yaitu bahwa filsafat adalah menelaah hal-hal yang menjadi sudut inti mutlak, terdalam, tepat, dan tidak berubah yang disebut hakikat. Yang kedua, ada objek filsafat. Objek filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia atau reflective thinking, menyelidiki objek yang tidak terbatas. Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama, objek material filsafat adalah saramawa yang ada, yang garis besarnya dapat dibagi ke dalam 3 persoalan pokok atau menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas, dengan tujuan memahami hakikat ada,
realitas dan wujud. Objek material filsafat itu kesemestaan, keuniversalan, dan keumuman, bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya. Nah, 3 persoalan pokok objek filsafat yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia, atau biasa juga dimaksudkan dengan sesuatu bahan yang menjadi tujuan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret maupun hal yang abstrak. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya. Tentang objek materi filsafat, sarwa yang ada atau dapat dikatakan sebagai sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Objek formal suatu ilmu yang tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan, sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya, objek materialnya adalah manusia, dan manusia ini ditinjau dari sudut pandangan yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, di antaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Kemudian ada metode filsafat. Metode filsafat juga sebenarnya banyak sama kayak definisi filsafat. Cuman di sini ada 10 metode saja. Nah, kata metode berasal dari kata Yunani metodos. Kata metode sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis, uraian ilmiah. Metode ini adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sebenarnya karena metode ini adalah suatu alat pendekatan untuk mencapai hakikat sesuai dengan corak pandangan filsuf itu sendiri. Lantaran banyaknya metode ini, Runes dalam Dictionary of Philosophy, sebagaimana dikutip oleh Anton Bakker, menguraikan sepanjang sejarah filsafat telah dikembangkan berbagai metode yang berbeda dengan cukup jelas. Setidaknya ada 10 metode, yaitu pertama, metode kritis oleh Socrates dan Plato. Metode ini bertitik tolak atas kenyataan bahwa betapa banyak pengetahuan dan pendapat manusia bersifat semu. Kemudian metode ini bersifat analisa istilah dan pendapat. Kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya atau dialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak. Pada akhirnya akan ditemukan yang terbaik di antaranya. Yang terbaik inilah dikatakan hakikat sesuatu. Tentu sampai timbul hakikat baru melalui metode kritis lagi. Bahwa metode ini berakibat kepada fakta bahwa banyak orang bersikap kritis. Pada metode ini juga manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada dalam pikiran masing-masing. Yang kedua, metode intuitif oleh Plotinus dan Bergson. Dengan jalan metode introspeksi intuitif dan dengan pemakaian simbol-simbol diusahakan membersihkan intelektual atau bersama dengan pencucian moral, sehingga tercapai suatu penerangan pemikiran. Sedangkan Bergson dengan jalan pembauran antara kesadaran dan proses perubahan tercapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Yang ketiga, metode skolastik oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan filsafat abad pertengahan. Metode ini bersifat sintetis, deduktif dengan bertitik tolak, dan definisi-definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya ditarik kesimpulan-kesimpulan.
Yang keempat, metode geometris oleh René Descartes dan pengikutnya. Metode ini melalui analisis mengenai hal-hal kompleks dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana atau ide terang dan berbeda dari yang lain. Dari hakikat-hakikat itu didedukasikan secara matematis segala pengertian lainnya. Yang kelima, metode empiris oleh Hobbes, Locke, Berkeley, dan David Hume. Hanya pengalamanlah menyajikan pengertian benar, maka metode pengertian atau ide-ide dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan atau impresi dan kemudian disusun bersama secara geometris. Yang keenam, metode transendental oleh Immanuel Kant dan neoskolastik. Metode ini bertitik tolak dari tepatnya pengertian tertentu dengan jalan analisis diselidiki syarat-syarat a priori bagi pengertian demikian. Yang ketujuh, metode fenomenologis oleh Husserl dan eksistensialisme, yaitu dengan jalan beberapa pemotongan sistematis atau reduction, refleksi atau fenomen dalam kesadaran mencapai penglihatan hakikat-hakikat murni. Fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan tentang segala sesuatu yang menampakkan diri atau membicarakan gejala. Hakikat segala sesuatu adalah reduksi atau penyaringan, dan menurut Husserl ada 3 macam reduksi, yaitu reduksi fenomenologis, yaitu kita harus menyaring pengalaman-pengalaman kita agar mendapat fenomena semurni-murninya. Yang kedua, reduksi eidetis, kemudian reduksi transendental. Yang kedelapan, ada metode dialektis, Hegel dan Marx. Metode ini dengan jalan mengikuti dinamik pikiran atau alam sendiri menurut triade tesis, antitesis, sistesis dicapai hakikat kenyataan. Dialektis itu diungkapkan sebagai 3 langkah, yaitu 2 pengertian yang bertentangan, kemudian dinamaikan. Yang kesembilan, metode non-positivistis, yaitu kenyataan yang dipahami menurut hakikatnya dengan jalan mempergunakan aturan-aturan seperti berlaku pada ilmu pengetahuan positif atau eksakta. Yang ke-10, metode analitika bahasa oleh Wittgenstein. Metode ini dengan jalan analisa pemakaian bahasa sehari-hari ditentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filosofis. Metode ini dinilai cukup netral, sebab tidak sama sekali mengendalikan salah satu filsafat. Keistimewaannya adalah semua kesimpulan dan hasilnya senantiasa didasarkan kepada penelitian bahasa yang logis. Kemudian hubungan filsafat dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks, yang memiliki potensi atau daya fisik, psikis, akal, dan kalbu, sehingga bereksistensi, transformasi, refleksi, proyeksi, menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Manusia merupakan makhluk berkebutuhan, makhluk sosial, makhluk kreatif, makhluk berbudaya, dan makhluk edukatif. Manusia dalam hidup dan kehidupan selalu ingin mengetahui sesuatu. Rasa ingin tersebut terefleksi kepada keinginan untuk bertanya. Sikap bertanya tentu ingin menjawab jawaban, dan jawaban yang benar dan penuh kepastian. Untuk menjawab berbagai pertanyaan dari manusia, maka filsafat dapat berperan penting sebagai bentuk kegiatan berpikir rasional, radikal, universal, dan tanpa terikat tradisi dalam mencari kebenaran. Filsafat dapat menunjukkan manusia kerangka pikir yang logis dan produser berpikir yang sistematis. Kemudian, untuk mempermudah proses pencarian kebenaran dan penalaran, maka pendidikan dapat mengarahkan proses bekerja nalar yang sistematis, terarah, teratur, efektif, efisien dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Filsafat mengkaji segala esensi yang ada dan mungkin ada,
dengan landasan berpikir yang rasional, sistematis, universal, radikal, dan bebas dari ikatan tradisi, norma, agama, dan sebagainya dalam mencari kebenaran. Objek dan subjek filsafat adalah manusia, sehingga saling terkait mutual simbiosis. Manusia membutuhkan pandangan hidup yang rasional, universal, bebas, dan memahami persoalan secara radikal, sehingga dibutuhkan filsafat. Nah, referensinya yaitu dari materi pembelajaran ke-9 filsafat yang ditulis oleh Kang Anto, yang keduanya makalah pengantar filsafat oleh Fadil. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama, Sinsin. Iya, alhamdulillah. Nah, mungkin sekarang dari kesepakatan bersama, apakah mau dilanjut ke presentasi yang kedua atau mau tanya jawab dulu? Sesi tanya jawab dulu, Kang. Habis itu lanjut ke materi yang kedua. Mau kayak gitu. Siap, kalau memang mau kayak gitu. Nah, Sinsin, boleh izinkan saya. Oh ya, sebelumnya saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman, kepada Sinsin, untuk jika masih ada yang bingung atau mau ada yang dipertanyakan, boleh. Sinsin, boleh izinkan lagi buka presentasinya? Boleh. Iya. Iya, boleh dikatasin. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo. Azhar, boleh? Kania? Izin bertanya, Boleh, silahkan. yang tadi itu ada metode transendental ya? Nah, kan Iya. untuk menganalisisnya itu ada syarat-syaratnya. Nah, itu syaratnya itu apa aja? Terima kasih. Oke, berarti boleh saya garis tekankan kembali apa saja syarat-syarat untuk melakukan metode transendental. Transendental ya. Dan ada lagi pertanyaan kedua, silahkan dari Kania, Idoy, Ida, atau mau dari Windri, silahkan. Jika belum ada, izinkan saya. Boleh saya bertanya juga, Sinsin? Boleh. Boleh lihat yang objek filsafat. Material filsafat adalah, di sini tertera ya, adalah seramawa yang ada garis besarnya dapat dibagi ke dalam 3 persoalan pokok atau menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat, ada realitas, dan wujud. Objek material filsafat, kesemestaan, keuniversalan. Nah, dari 3 persoalan pokok ini tertera juga ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Nah, apa hubungan dari hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia untuk menjadikan sebuah objek itu sendiri? Paham, Sinsin? Paham. Siap. Terima kasih, Sinsin. Nah, mungkin sudah 2 pertanyaan ya. Cukup, Sinsin? Atau mau jadi 3, mau jadi 4, mau jadi 5? Cukup, Kang. Cukup, boleh, siap. Nah, kesepakatan lagi bersama, apakah mau lanjut ke materi kedua atau mau dijawab dulu? Izin lanjut saja. Atau mau langsung dijawab aja, silahkan. Langsung dijawab saja mungkin. Oke, silahkan. Pertama dari pertanyaan Azhar dulu yang syarat-syarat metode transdental ya. Ya, benar. Nah, di sini menurut
syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya pengalaman indrawi atau pengetahuan gitu. Maaf, bisa diulangi bagaimana? Jadi menurut Kang Transdental, syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya. Jadi metode transdental itu menurutkan syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya pengalaman indrawi atau pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang bersifat transdental tidak dapat dijadikan objek pengalaman. Artinya tidak dapat diketahui karena ia justru merupakan syarat-syarat a priori yang memungkinkan terjadinya pengalaman atau pengetahuan. Gitu. Oke, terima kasih Sinsin. Sama-sama. Nah, untuk pertanyaan dari Kang Rifki, sebenarnya mungkin belum bisa saya jawab. Jadi teman-teman yang lain ada yang bisa membantu untuk memberikan ide-idenya. Nah, bagus Sin. Gimana teman-teman? Ada yang bisa membantu? Kita jadikan diskusi sekarang. Boleh minta bantu lagi untuk dibukakan kembali slide-nya, Sin? Untuk pertanyaannya apa ya, Kang? Maaf. Ya, yang 3 faktor tadi hubungan antara 3 faktor, sebentar. Dari filsafat ya, ada tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan alam. Apa yang bisa menjadikan itu sebuah faktor yang beririsan? Seperti itu kurang lebih. Kenapa? Nah, hakikat maksudnya. Nah, dari 3 persoalan pokok atau menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikatnya ada gitu ya, realita atau wujud. Kan di sini objeknya itu ada 3 ya. Ada 3 persoalan pokok objek filsafat, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Atau biasa juga dimaksudkan dengan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Nah, apa sih yang ditekan? Gini deh, saya perjelas kembali pertanyaannya. Apa yang mendasari dari seorang filsuf, seorang tokoh-tokoh mempelajari sesuatu itu didasari dari 3 persoalan pokok ini, seperti itu. Dari hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Kurang lebih seperti itu. Apa sudah lebih jelas? Boleh. Silahkan. Maaf, Kang. Saya agak lemot ini teh. Jadi boleh lebih dipersingkat pertanyaannya. Dipersingkat. Oke. Dipersingkatnya kembali, mengapa dari ketiga persoalan pokok ini, pokok objek filsafat ini, menjadi sebuah dasar dari sebuah kenapa 3 pokok persoalan ini menjadi ini utama dari penelitian atau penyelidikan yang dilakukan oleh para filsuf atau tokoh-tokoh dari hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Masih bingung?
Jadi maksudnya kenapa si persoalan ini tuh dijadikan persoalan pokok gitu. Betul. Betul, betul, betul. Saya pribadi izin menjawab, tapi nggak tahu ya ini betul Nggak atau apa-apa. salah. Nggak apa-apa. Karena dari objek material ini itu di antara 3 pokok ini kan akan dijelaskan oleh para mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya saya juga tidak paham. Maaf, ya Allah, tolong di-cut. Izin menjawab. Mungkin kalau dari hakikat manusia, mungkin dari keingintahuan apa manusia itu dari mana ciptaannya. Dan karena manusia itu lebih ingin tahu, karena di filsafat ini kan ada objek material yang seperti kan sangat beririsan mungkin ya, dari hakikat Tuhan ke alam dan ke manusia. Itu bisa dari pemikiran saya karena tadi keingintahuan manusia itu sendiri, Tuhan kita tuh kayak gimana mungkin ya, dari pada zaman-zaman Sokrates atau sebelum ya pada zaman dulu. Mungkin yang saya tahu mungkin pada zaman Sokrates atau zaman sebelum kan pada zaman Sokrates itu lebih ke alam gitu. Mungkin kayak kenapa tumbuhan bisa tumbuh, dari mana asalnya. Mungkin bisa ambil contoh seperti kaum Yunani pada masa itu menyembah dewa matahari sebagai Tuhannya. Mungkin bisa seperti itu. Maaf bila salah. Iya, nggak apa-apa, Azhar. Saya juga karena didasari dari ketidaktahuan, kita jadikan bahan diskusi. Seperti itu. Mungkin nanti penjelasannya bisa kita minta tolong ke Bapak Anto gitu ya, untuk bisa menjelaskan lebih lanjutnya dari pertanyaan kita semua dan memperbaiki apa kesalahannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman.